Ya, perkenalkan nama saya Bagus Gandhi Pratama dengan NIM 1954 11037. Oke, saya di sini akan memberikan hasil terkait responsi mata kuliah workshop mobile. Pada respons ini saya membuat aplikasi invoice maker ya. Saya beri nama invoice maker di sini, yang mana pada aplikasi ini dapat melakukan pembuatan invoice, lalu melakukan update terkait invoice tersebut, lalu melakukan print atau download invoice dalam bentuk PDF seperti itu. Baik, berikut adalah aplikasinya. Jadi di sini ada tampilan untuk login ke aplikasi InfoMaker. Di sini untuk loginnya bisa langsung saja klik tombol Continue with Google di sini. Lalu akan muncul consent screen Google. Pilih akun yang ada di sini lalu klik lanjutkan. Maka nanti akan diarahkan ke halaman home screen pada aplikasi tersebut. Oke, pada aplikasi ini di halaman home screen ini terdapat beberapa informasi yang ditampilkan seperti profile, lalu di sini ada list invoice yang berstatus unpaid, lalu ada revenue bulan ini, lalu di bawah sini ada beberapa tab bottom. Di sini ada home screen, ada invoice screen. Pada invoice screen ini muncul informasi terkait list dari invoice yang telah dibuat seperti itu. Oke, mungkin kita akan lakukan pembuatan invoice dulu. Jadi di sini ada tombol plus di tab bottom ini. Ketika diklik akan mengarahkan ke screen untuk pembuatan invoice. Pada informasi pada screen invoice tersebut terdapat beberapa inputan, yaitu inputan terkait nama customer di sini, lalu ada alamat, lalu ada invoice item yang kita bisa add multi item seperti itu. Oke, untuk namanya mungkin akan saya masukkan nama saya di sini, lalu alamat di sini saya masukkan alamatnya. Lalu itemnya di sini kita bisa masukkan detailnya, detail informasinya, misalnya ada jasa cuci AC seperti itu. Lalu untuk harga bisa dimasukkan harganya dan kuantitinya. Oke, add item dan akan muncul di sini untuk itemnya. Oke, kita bisa masukkan satu lagi mungkin. Oke, untuk detail, lalu harganya, lalu kuantitinya, add item. Oke, untuk itemnya, lalu di sini ada status, jadi ada picker di sini atau select option. Misalnya invoice tersebut sudah dibayarkan, nanti bisa di update paid. Untuk sekarang mungkin saya masukkan ke status unpaid, lalu klik submit invoice. Oke, di sini akan muncul satu invoice yang unpaid. Lalu kalau kita klik list invoice-nya, di sini akan muncul terkait invoice yang telah kita buat dengan status unpaid seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu ketika kita klik invoice-nya, maka akan muncul detail invoice tersebut. Di sini ada statusnya unpaid, lalu nomor invoice-nya, nama customer, alamat, dan itemnya. Di sini kita bisa melakukan edit invoice juga. Jadi klik edit invoice akan mengarahkan ke screen update invoice di sini. Di sini kita bisa ubah statusnya, misalnya invoice-nya sudah dibayar oleh customer, atau nanti misalnya ada penambahan jumlah item di sini juga bisa. Misalnya saya tambahkan
item baru di sini. Oke. Ya, di sini sudah bertambah, statusnya paid. Oke, langsung saja klik update invoice. Oke, di sini invoice yang unpaid sudah 0 dan revenue-nya bertambah. Jadi revenue ini dihitung dari invoice yang sudah paid di sini. Oke. Terkait invoice tersebut bisa dilakukan juga untuk download invoice. Jadi klik tombol download invoice untuk melakukan download tadi. Lalu di sini bisa save to files, save. Oke, mungkin saya ingin lihat terkait filenya ya. Filenya yang mana tadi ya? 2024 belakangnya 171926. Nah, ini 171926. Oke, ini adalah hasil dari PDF tersebut. Jadi di sini ada informasi terkait invoice-nya, lalu customer-nya, customer name-nya, lalu alamat, status, dan detail itemnya seperti itu. Begitu untuk detail aplikasinya. Di sini selanjutnya mungkin ke proses pembuatan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan React Native, menggunakan Expo, yang mana untuk handling autentikasi saya menggunakan sebuah platform service bernama Clerk. Lalu untuk database atau backend as a service saya menggunakan Supabase seperti itu. Oke, di sini untuk prosesnya, jadi dari aplikasi yang tadi sudah di showing, sini ada beberapa screen yang dibuat. Yang pertama yaitu untuk pertama kali dia akan menampilkan screen login di sini. Jadi nanti ketika pertama kali belum melakukan login, maka akan tampil social login button. Seperti itu. Oke, ketika diklik, maka akan muncul consent screen dari Google. Untuk komponen tersebut, social login di sini akan memanggil start outflow. Jadi ini dari Clerk, dari Expo, Clerk Expo. Maka ketika diklik dia akan melakukan start outflow, yang nanti di akun Clerknya kita bisa enable untuk Google OAuth-nya. Lalu akan menyimpan session create session ID dan akan mengarah ke tab link create tab URL. Oke, untuk tabs terus index ini adalah home screen-nya. Oke, di sini adalah home screen, yang mana di sini akan melakukan pengambilan data terkait unpaid invoice seperti itu ke Supabase. Jadi nanti di Supabase ini akan dibuat tabel invoice seperti itu, lalu dilakukan query untuk mengambil invoice yang user ID-nya adalah user ID dari Clerk tadi. Jadi ketika kita login akan mendapatkan user ID, lalu yang statusnya unpaid seperti itu. Lalu untuk revenue di sini juga akan mengambil function dari yang sudah dibuat di Supabase, yaitu mengambil pendapatan bulanan yang berstatus paid seperti itu. Oke. Oh ya, untuk bottom tab-nya, jadi untuk yang di sisi bawah ini
Ini ada home, ada invoice, lalu di sini ada yang plus button seperti itu. Jadi untuk yang tab screen home akan mengarah ke home screen, yaitu komponen yang ini. Lalu untuk invoice itu akan mengarah ke invoice screen, komponen yang ini seperti itu. Dan untuk yang plus button itu nanti akan diarahkan ke route invoice script. Jadi nanti akan mengarah ke sini seperti itu. Oke. Untuk bagian layout atau untuk tab bottom layoutnya seperti itu. Selanjutnya untuk di bagian create, jadi di sini di bagian create invoice akan ada beberapa input di sini, yaitu input nama customer, lalu input address-nya, input alamatnya, lalu ada invoice items. Jadi nanti ketika plus buttonnya ini diklik, dia akan muncul modal, yang mana modalnya nanti ketika diklik add item di modalnya, jadi ketika diklik add item di sini, maka akan menjalankan function untuk memasukkan inputan item ke dalam state items di sini. Oke, akan dijalankan state item di sini, di situ. Lalu begitupun dengan misalnya remove ya. Misalnya di sini akan melakukan update untuk remove di sini. Nah, gitu ketika remove dia akan menjalankan handle remove, yang mana nanti akan difilter indeksnya, lalu akan difilter yang tidak sesuai indeks, lalu dihilangkan seperti itu, lalu di set lagi dalam item state. Untuk ketika diklik update invoice seperti itu, ketika diklik create invoice di sini, maka akan menjalankan handle submit di sini, yang mana dia akan memanggil supabase function untuk melakukan insert data. Jadi nanti dimasukkan customer name-nya, diambil inputan dari customer name, address, lalu itemsnya tadi, lalu status invoice, date-nya, user ID-nya yang diambil dari clerk, lalu amount-nya. Nah, invoice ini ada dari generate invoice. Jadi ketika halaman dibuka, halaman kliknya akan melakukan generate invoice seperti itu, lalu di set ke dalam state. Itu untuk halaman screen untuk create. Lalu untuk edit di sini menggunakan dynamic route. Jadi ketika di create lalu di edit itu akan mengarah ke ID atau dynamic route dari ID si invoice tersebut. Untuk tampilannya kurang lebih sama dengan yang create ya untuk edit ini. Jadi sama ada inputan customer name, lalu ada inputan address, lalu ada input untuk itemsnya juga seperti itu. Hampir sama. Mungkin untuk handle di bagian update-nya yang berbeda. Jadi di sini kalau create tadi kita memanggil supabase insert, lalu untuk update memanggil supabase update. Di sini yang diupdate mungkin nama customer, address, lalu items dari invoice tersebut, dan status, juga amount seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagian detail. Jadi ketika diklik detailnya, di sini akan muncul detail invoice, yang mana detail ini sebenarnya hanya menyampilkan terkait informasi detail dari si invoice tersebut. Jadi di sini ada invoice number-nya, ada invoice statusnya, jadi invoice number, invoice status, lalu ada customer name-nya di sini, lalu ada customer address,
Lalu ada juga itemsnya. Jadi data itemsnya juga ditampilkan di sini. Ada itemsnya. Selanjutnya mungkin ada tombol untuk generate PDF. Jadi nanti untuk PDF ini akan menggunakan library yang namanya Expo Print dan Expo Sharing. Jadi untuk melakukan printnya akan menggunakan Expo Print untuk melakukan printnya. Lalu di sini saya buat util untuk HTML PDF to invoice. Jadi sebenarnya ini isinya hanya HTML saja. Lalu di sini ketika file dari printnya berhasil dikirim, jadi saya rename sesuai dengan invoice numbernya. Oke, lalu lakukan share async atau share filenya seperti itu. Jadi ketika diklik di download invoice, yang memunculkan ini Excel sheet dari file tersebut adalah share async ini ya. Oke, seperti itu untuk yang generate invoice-nya ke PDF. Ya mungkin jadi ada yang ketinggalan mungkin di page invoice. Jadi di page invoice ini menampilkan list invoice, yang mana prosesnya ini pertama melakukan fetch data invoice. Jadi dari Supabase, lalu diambil datanya, yaitu select ID customer, status, amount, dan update add-nya. Lalu difilter yang user ID-nya adalah user ID saat ini atau si pengguna. Lalu di order by created add secara scanning. Dan hasilnya nanti akan dimasukkan state dalam set invoice. Sehingga di sini akan muncul list invoice-nya seperti itu. Oke. Untuk list invoice-nya di sini menggunakan flat list, yang mana akan membaca komponen card. Jadi di sini ada komponen card. Lalu ketika diklik dia akan mengarah ke details ID, invoice detail ID atau dynamic root dari invoice details, yaitu di sini. Jadi ketika diklik dia akan mengarah ke screen ini. Seperti itu. Mungkin untuk Supabase-nya, jadi di sini untuk tabel dari invoice, yaitu di sini ada tabel ID, customer, amount, description, user, status, item, invoice, address, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk berikut untuk hasil dari responsi terkait workshop mobile, pembuatan aplikasi mobile. Jadi di sini saya membuat aplikasi mobile invoice maker. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.